Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita mulai. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya sangat disenangi oleh rakyat Indonesia, bahkan sampai dielu-elukan. Nah, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan kedatangan Jepang ini sesuai dengan ramalan Jayabaya. Nah, seorang raja zaman dahulu pernah meramalkan, raja yang bernama Jayabaya ini meramalkan bahwasanya Indonesia ini akan terbebas dari belenggu penjajahan Belanda dengan datangnya orang asing dari utara yang berkulit kuning. Nah, ciri-ciri yang disebutkan tersebut sangat mirip sekali dengan ciri-ciri dengan orang Jepang. Mereka berkulit kuning dan berasal dari belahan bumi utara. Dan akhirnya hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Jepang untuk melakukan propagandanya sehingga masyarakat Indonesia bisa menyambut baik mereka. Kemudian faktor yang eksternal adalah ketika Jepang bisa mengalahkan Rusia. Nah, dengan hal tersebut masyarakat Indonesia percaya bahwasannya Jepang ini bisa membebaskan penjajahan yang ada di Indonesia karena mereka menganggap Jepang sebagai saudara tua Indonesia. Namun pada kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang disangkakan oleh masyarakat Indonesia. Jepang datang ke Indonesia tentu saja memiliki tujuan, dan salah satunya tujuannya adalah untuk mencari bantuan bahwasanya Jepang sedang menjalani perang Pasifik melawan sekutu. Di sana ada Amerika Serikat. Nah, Jepang ini membutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya alam yang bisa dikuasai dari Indonesia. Akhirnya muncullah penderitaan bangsa Indonesia. Penderitaan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Jepang ini bisa kita kategorikan berdasarkan sifat pendudukan Jepang. Sifat pendudukan Jepang yang pertama adalah mereka mengontrol ekonomi bangsa Indonesia. Nah, hasil bumi, hasil tani seperti padi, jagung, kemudian juga hasil perkebunan lainnya, semuanya dikuasai oleh Jepang. Nah, dampaknya apa? Bangsa Indonesia kekurangan gizi, kemudian tidak sedikit juga yang meninggal karena kelaparan. Nah, kemudian yang kedua, sifat pendudukan Jepang ini menguasai atau mengontrol tenaga kerja. Anak-anak muda berusia 16 sampai 25 tahun, terutama yang belum menikah, mereka ini direkrut oleh Jepang untuk kemudian menjadi budak dalam romusa. Romusa ini seperti kerja paksa. Nah, penderitaannya ini mereka bahkan tidak diberi makan dengan layak, kemudian kehidupan mereka juga sangat mengkhawatirkan. Mereka tinggal di kem-kem atau barak-barak yang tidak sehat. Kemudian juga mereka bahkan tidak hanya dipekerjakan di daerah tempat tinggalnya saja. Ada juga yang orang-orang Jawa kemudian dikirim ke beberapa pulau di Indonesia ataupun ke beberapa negara lain di Asia Tenggara yang terkadang mereka tidak bisa pulang lagi ke tempat asalnya. Kemudian sifat pendudukan Jepang yang ketiga adalah mobilisasi sosial. Ketika tahun 1943 Jepang mengalami beberapa kali kekalahan di front-front peperangan antara Jepang dengan sekutu, yang akhirnya apa dampaknya? Jepang membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi. Nah, tenaga yang lebih besar lagi ini mengharuskan Jepang untuk merekrut orang-orang Indonesia menjadi tenaga bantuan, apakah itu untuk menyediakan makanan ataupun juga bahkan ada juga yang direkrut sebagai tentara dalam peperangan antara Jepang melawan sekutu. Maka dari itu Jepang pun akhirnya membentuk organisasi-organisasi semi militer maupun organisasi militer. Organisasi militer dibentuk seperti Heiho, kemudian juga PETA untuk membantu perlawanan Jepang terhadap sekutu yang tentunya diisi oleh orang-orang Indonesia asli. Kemudian juga organisasi-organisasi semi militer yang bisa menunjang juga terhadap pelaksanaan peperangan seperti Fujinkai, Keibodan. Nah, ini merupakan langkah Jepang untuk mensukseskan kemenangan mereka dalam perang melawan sekutu yang tentu saja ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat Indonesia kala itu. Nah, kemudian terdapat juga sifat pendudukan Jepang yang keempat. Sifat pendudukan Jepang yang keempat ini adalah menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia.
Menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang sangat terdesak oleh Amerika Serikat dan juga teman-temannya atau dalam perang antara Jepang dengan sekutu kala itu. Akhirnya hal tersebut menimbulkan mundurnya Perdana Menteri Jepang, yakni Perdana Menteri Hideki Tojo, dan kemudian diganti oleh Koiso Kunaiki. Nah, Perdana Menteri Koiso Kunaiki ini langsung bertindak cepat, bergerak cepat untuk mencari simpati yang lebih besar lagi dari masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, dia juga memberikan kebebasan bagi orang Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Kemudian dibebaskannya juga untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah dinyanyikannya lagu kebangsaan Jepang. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia dengan sifat-sifat pendudukannya yang telah kita bahas sama-sama. Bapak harapkan kalian bisa memahami apa yang telah Bapak jelaskan dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari. Betapa mengerikannya, betapa sulitnya kehidupan nenek moyang kita, orang tua kita ketika masa pendudukan oleh Jepang. Nah, oleh sebab itu kita kali ini harus bisa menghargai jasa para pahlawan dan bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.